Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Widyafri dari kelas PMT 6C. Baiklah, pada video ini saya akan mereaksikan sebuah video dari YouTube channel teman saya, yaitu Atika Putri Amanda, mengenai materi perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Baiklah, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Amanda akan menjelaskan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Baik, di sini sangat menarik menurut saya, karena pada bagian opening ini Atika ini menyuguhkan sebuah animasi seperti seakan-akan sedang mengekspresikan, sedang menyapa penonton. Baik, kita lanjut. Yang pertama, apa itu komputer? Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Kemudian, menurut Hemmecher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, baik. Di sini Atika Putri Amanda ada menyuguhkan sebuah animasi di bagian awal bagian di sini, itu seperti sedang menuliskan materi. Nah, di sini saya menangkap ada pesan tersendiri, itu Atika Putri Amanda ini mengharapkan bahwa agar kita selaku pendengar atau penonton agar mencatat atau mengingat penjelasan-penjelasan atau materi yang akan dia jelaskan serta menyimpannya dalam pikiran kita. Selanjutnya, Komputer merupakan teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan, kedokteran, dan di bidang pertahanan. Masih banyak bidang lainnya. nah di sini menurut saya sangat kreatif. Mengapa? Karena pada setiap poin-poinnya di sini ada disuguhkan gambar, sehingga penjelasan dari yang dijelaskan oleh Atika Putri Amanda ini sejalan dengan gambar yang ditampilkan di poin-poinnya. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Jadi, seperti apa sih perkembangan komputer dari zaman ke zaman? Komputer memiliki 5 generasi, yaitu 1940, 1955, 1965, 1980, dan 1990. Generasi pertama yang bernama komputer Z3 yang ditemukan oleh Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih pada pihak sekutu, pada tahun 1943 ditemukanlah oleh Tommy Flowers komputer yang bernama Colossus. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Generasi kedua, vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC LARP. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen komputer. Pada generasi ketiga,
ditemukanlah semikonduktor. Semikonduktor ini menjadi sebuah solusi yang diciptakan oleh Robert Noyce. Komputer yang telah menggunakan komponen ini disebut juga dengan komputer mini karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Generasi keempat tidak berhenti di situ saja. Pada generasi ini ilmuwan terus mengembangkan komputer bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi. Karena tidak melibatkan banyak komponen, selain itu harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Di Amerika, turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Nah, di sini sangat menarik sekali menurut saya. Mengapa? Karena walaupun Atika Putri Amanda tidak ada menjelaskan data-data kenaikan penjualan dari komputer tersebut, akan tetapi di videonya ada disuguhkan sebuah data dalam bentuk diagram batang yang menggambarkan bahwa peningkatan dari penjualan komputer dari tahun ke tahunnya. Sangat bagus sekali menurut saya. Kita lanjutkan videonya. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang berpengaruh pada masa itu. Generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut hingga saat ini. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Jadi, itulah sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Oke, videonya selesai. Secara keseluruhan, videonya sangat bagus, sangat kreatif, serta penjelasan dan intonasi suaranya sangat bagus dan pas. Di sini walaupun durasi videonya sangat singkat, yaitu sekitaran 5 menit, akan tetapi dalam materi perkembangan komputer dari zaman ke zaman ini sudah mencakup semua materinya, baik itu perkembangan dari generasi pertama sampai generasi sekarang, dan materi itu tersampaikan dengan baik dan jelas secara singkat dan padat. Baiklah, mungkin itu saja reaction saya terhadap video perkembangan komputer dari zaman ke zaman dari Atika Putri Amanda ini. Selanjutnya saya akan mereaction video yang kedua, yaitu dari Zahratul Mardia tentang materi perangkat lunak komputer atau software. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Mardia, kelas PMT 6C. Baiklah, untuk memenuhi tugas komputer dan pemrograman, saya akan menjelaskan perangkat lunak komputer atau software. Pengertian perangkat lunak komputer atau software. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Jenis perangkat lunak komputer atau software. 1. Software sistem operasi.
Yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini yaitu versi Windows 7, Windows 8, dan versi terbarunya yaitu Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para user. 2. Microsoft DOS atau Disk Operating System. DOS adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IMB PC maupun oleh komputer yang kompatibel dengan OS Microsoft DOS. Mic-DOS di-launching pertama kali di tahun 1981. OS ini dibuat oleh Tim Peterson dari perusahaan Seattle Computer Product atau ISCT sebelum dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga, Macintosh atau Mac OS adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. Mac OS pertama kali dikenal secara publik pada tahun 1984. OS ini dibuat oleh Apple Computer. Yang keempat, Linux. Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux di sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. 5. Unix. Unix merupakan OS yang banyak digunakan di komputer superkomputer dan mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Oke, baik. Di poin penjelasan yang sebelumnya tadi, menurut saya sudah bagus dan sudah kreatif dalam membuat tampilan videonya. Akan tetapi lebih baik di poin pertama tadi disertakan juga dengan gambar-gambarnya agar lebih menarik untuk dilihat. Dan pada video ini pada pembahasan perangkat lunak ini juga sudah ada dijelaskan pengertian tentang perangkat lunak itu sendiri atau software itu sendiri. Baik, selanjutnya 2. Software aplikasi atau program. 1. Windows Explorer. Windows Explorer merupakan software yang ada dan wajib ada pada setiap komputer karena fungsinya amat vital. Windows Explorer berfungsi untuk mengeksplor seluruh file yang ada pada komputer. 2. Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan software sejuta umat yang hampir selalu ada pada tiap komputer. Aplikasi ini untuk keperluan mengetik tersebut digunakan untuk keperluan kantor, di bidang pendidikan maupun berbagai bidang lainnya. Microsoft Word sendiri memiliki fungsi untuk mengolah kata seperti mengetik, membaca dokumen, atau mengedit dokumen. 3. Microsoft Excel memiliki fungsi untuk mengelola angka dan tabel seperti menghitung, membuat data tentang angka, dan lain-lain. 4. Microsoft PowerPoint memiliki fungsi untuk menampilkan data dalam bentuk slideshow atau presentasi. Software ini biasa digunakan sebagai media penyampaian atau presentasi. Sering digunakan oleh para pengusaha, dosen, atau guru saat mengajar. 5. Mozilla Firefox adalah browser yang paling banyak digunakan oleh para netizen karena kecepatan dan fitur-fiturnya. Sebagai browser, tentu saja Mozilla Firefox berfungsi untuk menjelajahi internet. 6. SMADAV.
SMADAV juga berfungsi untuk menangkal virus yang masuk ke dalam komputer dari berbagai sumber. Antivirus yang satu ini merupakan antivirus buatan anak bangsa dan sudah banyak digunakan oleh para user di Indonesia. Baik, pada poin kedua tadi sudah bagus, sudah ada disertakan gambarnya. Kemudian penjelasannya pun sudah jelas dan bagus, materinya singkat dan padat dan mencakup semua hal-hal tentang poin-poin kedua tadi. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Ya, software custom atau bahasa program. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon. Baik, penilaian saya secara keseluruhan, video dari Zahratul Mardiah ini tentang perangkat lunak komputer ini sudah bagus, unik dan sangat kreatif. Terlepas dari pada poin pertama tadi yang gambarnya tidak disertakan, tetapi pada poin kedua sudah disertakan gambarnya, itu sudah cukup bagus menurut saya. Selanjutnya pada penjelasannya juga cukup bagus, sangat jelas, dan intonasinya juga pas. Untuk untuk materinya juga sudah bagus, walaupun singkat tapi jelas. Sudah tercakup semua komponen-komponen yang ada pada perangkat lunak komputer. Baiklah, mungkin demikianlah reaction saya terhadap video Zahratul Mardiah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.